Sudah lama sekali aku tidak bisa bersenang-senang di pesta. Rasanya enak sekali. Sekarang tinggal satu hal lagi yang membuat malam ini semakin sempurna. Aku akan menjadikan gebetanku jadi milikku. Itu dia, Jet. OMG, apakah dia cuma melihat ke arahku? Aku bisa merasakan jantungku berdebar saat aku membenamkan diriku di dunia yang hanya berisi aku dan Jet. Wajah Harry si mulut logam tiba-tiba muncul entah dari mana. Sudah waktunya tidur, putri kecil ibu. Apa yang dia katakan? Dan kenapa semua orang berlari ke arah jendela seperti itu? Aku berdesak-desakan ke dalam kerumunan dan mengintip ke bawah. Oh, demi Tuhan. Wanita yang sangat mengerikan berdiri di sana. Memegang speaker ponsel tak lain adalah ibuku. Janice, ini jam 10 malam. Kau tahu giliranmu untuk tinggal bersamaku malam ini. Aku tidak akan bisa tidur tanpamu. Ya Tuhan, adakah cara bagiku untuk menghilang begitu saja di sini sekarang juga? Ini terlalu memalukan. Tapi tunggu, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Aku segera melihat ke arah Christine. Itu pasti ulah dia lagi. Semua orang tahu dia juga sangat menyukai Jet dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia pasti mengadu. Ini sangat membuat frustrasi. Biarkan aku memberitahu kalian tentang situasinya. Wanita gila ini adalah ibuku, yang tidak cuma melahirkan aku, tapi juga kakak perempuanku Patty dan kakak laki-laki Will. Sepertinya kami semua baik-baik saja. Tapi ini bukan karena ibu, dia tidak membesarkan kami, tapi pengasuh kami Randy. Soalnya, ibu dulunya seorang aktris. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan dan banyak teman kencannya, yang mengakibatkan kami bertiga memiliki ayah yang berbeda. Untungnya, kami memiliki Randy yang selalu menjaga kami, jadi aku tidak pernah merasa kekurangan apapun. Sebaliknya, harus menemui ibu sepanjang hari adalah masalah bagiku. Sebulan yang lalu, ibu tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dan tinggal bersamaku dan saudara-saudariku. Dan siapa sangka, artis yang ketinggalan zaman bisa menjadi mimpi buruk yang kekanak-kanakan dan selalu menempel pada kami. Dia tidak suka sendirian, jadi dia memaksa Patty dan aku harus tidur bergantian di sampingnya. Kemudian, dia memaksa kami untuk menemaninya ke mall dan menjadi penjaga barang bawaannya dan berbicara dengannya saat dia menjalani perawatan kecantikannya yang kesekian kalinya dalam seminggu. Suatu hari setelah seharian melelahkan bersama ibu, kami memasuki rumah dan Will bergegas menghampiri dan berteriak. Bu, kenapa ibu mengutak-ngatik laptopku? Ternyata Will telah mendaftar ke Juilliard Institute, salah satu institut seni paling terkenal di New York. Namun ibu membuka laptopnya dan menghapus email penerimaan sekolah tersebut. Artinya Will yang malang telah melewatkan tenggat waktu membalas email itu. Ya ampun, aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengirim email untuk melaporkan para penipu itu di TV. Tapi aku pasti tidak sengaja menghapus emailmu. Lagi pula itu mungkin hal yang bagus, nak. Lebih baik mendaftar jurusan ekonomi di universitas negeri, agar keluarga kita tidak harus berpisah. Tahukah kamu betapa sulit untuk masuk ke sana? Aku tidak bisa melakukan ini sekarang, aku tamat. Makan malam bersama ibu malam itu sangat canggung, hanya ada aku dan dia. Karena Will masih sibuk di kamarnya, dan Patty, ya aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah itu aku melewati kamarnya dan mendengar suara rintihan. Aku mengintip melalui celah pintu dan melihat Will juga berusaha menenangkan Patty. James sekarang bersikeras untuk putus denganku. Jika ibu tidak datang ke perusahaanku dan membual bahwa putrinya adalah pacar manajer, cerita itu tidak akan sampai ke atasanku dan kami berdua tidak akan berada dalam kekacauan ini. Aku tahu itu. Ibu tidak pernah peduli pada kita sebelumnya. Tapi sekarang dia berpikir dia bisa kembali ke kehidupan kita dan melakukan apapun yang dia inginkan. Aku sudah muak dengan ini. Kita sudah lebih dari 18 tahun. Ayo kita keluar. Oh, tidak. Tidak! Lihatlah mereka yang penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bagaimana denganku? Tolong jangan pergi. Aku belum berumur 18 tahun. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan ibu. Aku mohon padamu. Keduanya tersentak saat melihatku. Lalu setelah hening beberapa saat, Will angkat bicara. Oke, kami tidak akan pergi. Tapi setidaknya kita perlu mengembalikan keadaan menjadi normal. Maksudku, kembali ke hanya kita bertiga dan Randy yang tinggal di rumah ini. Jadi, Will menyarankan agar kami melakukan banyak hal iseng yang akan sangat mengganggu ibu sehingga dia akhirnya pergi. Tapi mereka semua sibuk dengan pelajaran dan pekerjaan mereka sehingga mereka menyerahkan padaku untuk melakukan keisengan itu. Baiklah kalau begitu, aku siap. Kalian bisa lihat kalau ibuku kecanduan cola dari tumpukan kaleng kosong di sana. Dia sering berlari tengah malam ke minimarket ketika dia kehabisan. Jadi, rencana pertamaku adalah menghilangkan semua cola yang baru saja dia beli berulang kali. Hahaha, frustrasi banget. Tapi anehnya dia tetap tenang dan bersikap seolah itu bukan masalah besar dan bahkan membeli helm minum untuk memastikan kolanya selalu bersamanya. Usaha gagal. Pindah ke rencana kedua, sembunyikan Nintendo Switch. Kalian tanya kenapa? Setiap malam ibu menyuruh kami memainkannya bersamanya dan sejujurnya,
Dia pemain terburuk yang pernah ada. Tapi dia tidak terima dan terus memaksa kami memainkan permainan membosankan itu bersamanya sampai dia menang. Sekarang, tanpa Switch tidak akan ada masalah, ya kan? Salah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia datang dengan lebih banyak hal bodoh dan mengajak kami melakukannya bersama. Mulai dari mengajarinya memasak, berkebun, dan bahkan melakukan yoga bersamanya. Punya seorang ibu seperti merawat balita. Dia membutuhkan perawatan dan perhatian terus-menerus. Itu melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu jelas-jelas tidak melakukan triknya dengan benar. Kamu malah memperburuk situasi. Bukan begitu? Sepertinya kita harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Oh ya, bagus. Kalian pasti bisa melakukannya lebih baik kalau begitu. Maka mereka melanjutkan dengan menggunakan ketakutan terbesar sang ibu terhadap laba-laba. Dia takut pada mereka. Bahkan yang kecil saja sudah cukup untuk membuatnya naik ke kursi dengan ketakutan sampai salah satu dari kami melepaskannya. Jadi Patty memintaku membeli laba-laba palsu secara online. Lalu dia menyembunyikannya di seluruh rumah kami. Tapi kali ini, tanpa panik, dia malah mengambilnya dan melemparkannya ke arah kami yang malah membuat kami takut. Jadi, Will memutuskan inilah gilirannya untuk mengambil tindakan. Dia merencanakan suatu malam, aku akan mengalihkan perhatian Randy dan sementara itu, Will akan mengadakan pesta di rumah lalu dengan cepat menyeret semua temannya keluar, meninggalkan kekecauan besar untuk ibu. Meski tidak pernah peduli soal kebersihan, ibu sebenarnya adalah orang yang sangat bersih. Jadi, pasti itu akan membuatnya gila. Tapi, tidak. Sekali lagi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana ketika Will dan Patty pulang dan menemukan Randy di sana, membantu ibu membersihkan kekacauan. Tentu saja akulah yang disalahkan. Lagi. Janice, kamu bilang pada kami kamu bisa mengusir Randy dari rumah selama sehari, ya kan? Aku memang memintanya untuk membantuku ke rumah ayah. Tapi di tengah perjalanan dia menyadari dia lupa ponselnya dan bersikeras untuk kembali. Oh, hentikan semua alasan itu. Kamu sangat tidak berguna dan selalu melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Trik laba-laba pasti juga gagal karena kamu membeli mainan yang murah yang kelihatannya palsu. Ya, mungkin kamu sudah digosok oleh ibu, ya kan? Ayo mengaku. Apakah mereka serius menuduhku melakukan pengkhianatan saat ini? Cukup, jika kalian memang sebaik itu, lakukan semuanya sendiri. Aku bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Keesokan paginya saat menonton Netflix, aku mendengar Patty dan Will berdebat. Ternyata Patty membiarkan pacarnya menggunakan mobilnya dan pacarnya lupa menjemputnya di kantor. Jadi dia mencoba meminjam sepeda Will agar dia tidak terlambat menghadiri rapat. Tapi Will tidak mengizinkannya karena dia harus menghadiri workshop tari penting. Bukankah kelas bodohmu selalu mengulangi gerakan menggeliat yang sama? Naik bus saja, kamu tidak akan mati kalau sedikit terlambat. Bukan salahku, pacarmu yang matre lupa menjemputmu dengan mobilmu sendiri. Kamu seharusnya sudah putus dengan orang brengsek seperti dia sejak lama. Mereka terus bertengkar selama beberapa saat sampai aku melihat Will meluncur turun dari lantai atas sambil berteriak. Baiklah, tenang saja. Pernahkah ada yang bisa menghentikanmu melakukan apapun? Dasar Patty yang suka memerintah. Dan dia langsung menuju keluar menuju sepedanya lalu kembali setelah beberapa saat. Mungkin untuk mencari udara segar untuk menenangkan. Bisa nggak sih tidak bertengkar? Bagaimana kami bisa mencari cara untuk menang melawan ibu ketika mereka bahkan tidak bisa menjalani hari tanpa bertengkar? Saat itu ibu masuk dan memberitahuku bahwa dia akan membuat kue yang Patty tunjukkan padanya kemarin. Ups, tapi aku lupa membeli telur. Aku ingin tahu apakah Will perlu menggunakan sepeda hari ini. Aku akan meminjamnya sebentar. Bagus sekali. Jika ibu yang mengambil sepeda itu, maka kedua saudaraku yang menyebalkan itu harus berhenti bertengkar, bukan? Iya, Bu. Ambillah. Will bilang dia akan naik bus hari ini. Lagi pula akan lebih cepat jika bersepeda ke toko kelontong. Kemudian ibu melompat ke atas sepeda dan dengan gemetar pergi. Beberapa saat kemudian, Will dan Patty keluar ke halaman dan tentu saja sepedanya sudah tidak ada lagi. Setelah aku memberitahu mereka bahwa ibu sudah mengambil sepeda, Will berhenti. Karena sebenarnya dia sengaja merusak rem agar Patty tidak mengambilnya. Patty mencoba menelpon ibu tetapi dia tidak mengangkatnya. Kemudian datang telepon dari Randy. Dia memberitahu kami bahwa ibu mengalami kecelakaan sepeda dan dirawat di rumah sakit. Oh tidak. Kami segera bergegas ke sana. Dan untungnya, selain keseleo ligamen, dia baik-baik saja. Keadaannya bisa jauh lebih buruk. Namun itu berarti dia harus memakai perban selama sebulan penuh untuk menstabilkan kakinya. Ini semua salah kami. Jadi sekarang kami tidak punya pilihan selain merengek memenuhi setiap permintaan ibu. Ibu memaksaku untuk menyuapinya semua makanannya dengan sendok. Ketika aku menyatakan tidak ada yang salah dengan tangannya, dia mengatakan kepadaku bahwa trauma pada kakinya telah mempengaruhi seluruh tubuhnya. Dia menyuruh Patty menyalakan banyak lilin, memainkan melodi yang menenangkan, dan menata ulang perabotan kamar tidurnya sehingga dia memiliki ruang santai untuk memulihkan diri. Dan dia meminta Will mengunduh film lamanya dan memberinya popcorn sambil menontonnya berulang kali. Tentu saja kami sangat mengkhawatirkannya dan berharap dia bisa pulih secepatnya. Tapi sejujurnya, tuntutan konyolnya sudah keterlaluan. Lalu suatu hari dia memaksa kami pergi piknik.
karena duduk di dalam rumah sepanjang hari membuatnya depresi. Jadi, kami melakukan hal itu. Kemudian saat kami berjalan di lereng, aku menjatuhkan tasku dan membungkuk untuk mengambilnya. Ups, aku lupa mengunci kursi roda. Aku tersentak saat melihat ibu menuruni bukit. Tapi dengan cepat, dia melompat dari kursi dan mendarat dengan baik. Will dan Patty menatap bingung melihat penampilan ibu yang mirip kaskader. Bagaimana denganku? Iya, aku sama sekali tidak kaget karena akulah yang mengatur semua ini untuk mengungkap kebohongan ibu. Randy sudah memberitahuku segalanya. Aku tahu dia telah membantumu menghindari trik kami, serta melakukan kecelakaan sepeda palsu itu. Ayolah, kenapa kamu harus membuat hidup begitu sulit bagi kami? Kamu bahkan tidak pernah peduli pada kami, kan? Begitu aku selesai, ibu langsung menangis. Lalu dia mulai mencurahkan isi hatinya. Ternyata setelah karirnya berakhir, semua kekayaan, kejayaan, teman, kolega, dan bahkan pria yang pernah berkata bahwa mereka akan mencintainya seumur hidup, berpaling darinya. Dia sangat kesepian dan membutuhkan kami, anak-anaknya, lebih dari sebelumnya. Sekarang ibu hanya punya kalian bertiga. Di masa lalu aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Dan aku tahu aku telah mengecewakan kalian semua. Tapi sekarang aku menyadari kesalahanku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin menarik kalian kembali dekat denganku. Mohon maafkan aku. Beri dia kesempatan anak-anak. Meskipun tindakan ibumu agak kelewatan kadang-kadang, dia melakukannya hanya karena dia benar-benar peduli pada kalian. Janice, dia khawatir pestamu membuatmu mengabaikan belajarmu. Will, dia tidak ingin impian menarimu mengarah ke mimpi buruk dunia hiburan seperti miliknya. Dan Patty, percayalah pada ibumu, kali ini dia benar. Ternyata sang ibu pernah memergoki James, sang manajer alias pacar Patty, diam-diam berkencan dengan seorang resepsionis. Jadi, dia sengaja membuat keributan di kantor Patty untuk menghalangi hubungan mereka. Namun apa yang terjadi setelahnya tidak berjalan sesuai harapannya dan menyebabkan kekacauan. Tapi sekarang misi selesai. Kami datang ke sini untuk menangkap basah pacar Patty yang selingkuh. Atau haruskah aku katakan mantan pacarnya? Dan tentu saja kami memastikan dia membayar harga yang pantas atas tindakannya. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya rileks. Hubungan Patty dan ibu jauh lebih baik sekarang. Mereka bahkan seperti saudara perempuan yang serasi daripada ibu dan anak. Will mengajak ibu ke salah satu pertunjukan tari kontemporernya agar ibu dapat melihat betapa pentingnya hal itu baginya. Dan aku mungkin yang termuda di keluarga. Tapi saat Will pergi, tugasku adalah memastikan ibu punya seseorang untuk bersandar. Dan aku senang mengambil peran ini. Mungkin kehadiran ibuku sebenarnya tidak terlalu buruk. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Tunggu sebentar. Apa itu? Suara mengeong yang aku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana, terperangkap di batu di tengah-tengahnya, ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat, lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan. Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Ku beritahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi, aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil, kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis.
Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Phew, syukurlah aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh. Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya giliran kami, tapi... Aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima Topaz apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan Topaz ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard.
Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topaz aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madam Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madam Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madam Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan Topaz. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madam Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madam kemudian memberitahuku betapa berartinya Topaz baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topaz. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madam Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madam Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madam Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topaz. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga? Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah. Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan
Di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat. Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku. Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya. Aku tidak bisa, Tim. Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku. Kalau begitu aku saja. Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madame Primrose. Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi. Untungnya, Hans sadar dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madame Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madame Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy, Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrean kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu.
Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth. Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora, tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku, dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya, ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga.
Oh, ngomong-ngomong aku Kathy. Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jed, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden, wow, kamu keren sekali.
Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Aku berada di Pulau Surga Koh-Lanta dan aku benar-benar bisa tinggal di sini, di resort tepi pantai yang mewah ini. Hai, aku Achara, gadis berusia 17 tahun dari kota Krabi, Thailand. Betapapun menakjubkannya tempat ini, sebenarnya aku ke sini bukan untuk berlibur. Sebaliknya, aku di sini untuk bertemu kembali dengan cowok yang aku selamatkan 10 tahun lalu. Aku hampir lupa dia ada sampai minggu lalu. Ketika aku menemukan postingan Facebook Thomas, seorang perenang terkenal Inggris, mencari gadis misterius yang menyelamatkan nyawanya saat masih kecil. Thomas saat ini berada di Thailand untuk urusan bisnis. Jadi, inilah aku sangat ingin akhirnya bisa bertemu dengannya lagi. Aku sedang menunggu di dekat gerbang ketika tiba-tiba terdengar suara koper berguling di belakangku. Aku berbalik dan melihat dua gadis seusiaku berdiri di sana. Siapa mereka? Sebelum aku dapat mengatakan apapun, gerbang terbuka dan seorang wanita ramah mempersilahkan kami masuk. Menurut Nyonya Denvis, pengurus rumah tangga Thomas, dia mempunyai jadwal latihan di kota lain dan tidak akan kembali selama beberapa hari. Lalu dia memperkenalkan kami satu sama lain. Gadis berambut pendek bernama Sarai dan gadis berambut panjang bernama Kanda. Sayangku, aku harus mengatakan bahwa memiliki 3 gadis yang semuanya mengaku sebagai penyelamat Thomas adalah hal yang sedikit mengejutkan. Tapi aku yakin kebenaran akan terungkap nanti. Sampai saat itu tiba, harap tetap di sini dan anggap rumah kalian sendiri. Jadi, kedua gadis itu berpura-pura menjadi aku? Luar biasa. Tapi, tidak masalah. Thomas akan segera menyadari bahwa akulah yang dia cari dan akan mengusir para penipu itu dari sini. Aku menurunkan koperku di kamarku, lalu turun untuk makan malam. Begitu aku duduk, Sarai berbicara. Berhentilah bertingkah, aku tahu kalian berdua penipu, hanya berpura-pura menjadi aku agar kalian bisa mendapatkan kekayaan Thomas. Kamulah yang penipu, rambut keriting dan tahi lalat, kamu benar-benar sudah selesai belajar ya? OMG, dua gadis pemberani ini membuatku jengkel. Saat itu, Nyonya Denvis masuk, diikuti oleh pelayan dengan troli berisi makanan terlezat yang pernah aku lihat. Sekarang setelah Nyonya Denvis ada di sini, kedua penipu itu segera mengubah sikap dingin mereka menjadi senyum cerah dan tindakan manis. Nona-nona, silakan nikmati makanan dan minuman. Lalu besok pagi setelah kalian semua cukup istirahat, kita akan ngobrol sebentar. Tapi bagaimana aku bisa menikmati makanannya ketika ada 2 burung ular yang melotot ke arahku? Aku segera menyelesaikan makanku, lalu bergegas kembali ke kamarku. Aku harus bersiap dengan baik untuk besok. Keesokan paginya, seorang pelayan mengantarku ke taman untuk sarapan. 2 gadis lainnya sudah ada di sana saat melihatku, Kanda merungut ke arahku. Sementara Sare sengaja menggergaji pisaunya ke dalam telur dadarnya. Aku hendak mengambil sarapan ketika tiba-tiba Nyonya Denvis muncul dan berkata, "Pagi gadis-gadis, kuharap kalian semua cukup istirahat." Dia duduk, lalu melanjutkan. "Sekarang ke poin utama. Aku agak penasaran dan bertanya-tanya di mana kalian pertama kali bertemu Thomas." "Mudah, di sini di pulau ini ketika aku berumur 10 tahun. Aku sedang mengumpulkan kerang di pantai ketika aku bertemunya." "Ketahuan, saat itu aku berumur 7 tahun, penipu." "Wah, ceroboh sekali, Kanda." Thomas dengan jelas menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa dia berusia 8 tahun dan gadis yang menyelamatkannya setahun lebih muda. Ya, aku bertemu Thomas ketika aku berumur 7 tahun. Saat itu ayahku adalah seorang pengemudi kapal. Aku sering mengikutinya ke sini, dan suatu kali aku melihat Thomas sedang duduk sendirian di tepi pantai. Merasa bosan menunggu ayahku, aku datang untuk menyapa dan ngobrol dengannya sepanjang hari. Sore itu, Thomas mengalami kram saat berenang dan dia akan tenggelam jika bukan karena aku. Aku menyelamatkannya, lalu ayahku dan aku membawanya ke rumah sakit. Nyonya Denvis hanya mendengarkan dalam diam, dan setelah kami bertiga selesai menjawab, dia berkata, "Memang gadis yang dimaksud saat itu berusia 7 tahun, jadi Kanda?" "Tidak, aku cuma salah ingat. Lihat, waktu itu aku berumur 7 tahun. Aku mudah bingung." Nyonya Denvis tidak berkata apa-apa lagi setelah ini, tapi aku melihat tatapan penuh pengertian di matanya. Lalu, malam itu, saat makan malam, hanya ada 2 tempat di meja set, dan Kanda tidak pernah muncul. Sepertinya semuanya menjadi serius.
Keesokan paginya, aku memanfaatkan waktuku di sini dengan bersantai di pantai, membaca buku favoritku. Ketika seseorang menghalangi sinar matahari, aku mendongak dan melihat Sarai menyeringai ke arahku. Nikmatilah semua ini selagi bisa, karena kamulah yang akan berangkat berikutnya. Enak saja. Kamu mungkin sudah hafal semua informasi dari surat kabar, tapi itu tidak cukup untuk membodohi Thomas. Kamu? Aku melihat kemarahan di mata Sarai saat dia mengangkat tangannya untuk menamparku. Tapi, ya, seseorang menghentikannya. Berdiri di depanku adalah seorang pria jangkung dan tampan. Wah, siapa dia? Nona, kekerasan bukanlah jawabannya. Siapa kamu menceramahiku? Sebenarnya aku Ellie, asisten Thomas. Sarai bergumam pelan, lalu melangkah pergi. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku hanya tidak tahu bagaimana seseorang berani berbohong seperti itu. Kami terus ngobrol sambil berjalan di sepanjang pantai. Ellie menyebutkan bagaimana aku persis seperti yang Thomas gambarkan tentangku. Melihat Ellie berada di sisiku, aku mengambil kesempatan untuk bertanya lebih banyak tentang Thomas. Seperti apa makanan favoritnya, warna kulit, dan filmnya. Kemarin aku berbicara dengan pengurus rumah tangga Thomas, Nyonya Denvis. Dia sepertinya tahu banyak tentang dia, bukan? Benar, dia adalah pengasuh Thomas. Karena jadwal mereka yang padat, orang tua Thomas seringkali sibuk. Sehingga sebagian besar waktu, Nyonya Denvis yang merawatnya. Dia sangat menyukainya. Kemudian Ellie menunjukkan foto Nyonya Denvis sedang memeluk Thomas yang tampak muda dan tersenyum. Oh, jadi dia berambut pirang saat masih kecil? Aku begitu tenggelam dalam pikiranku sehingga aku tidak melihat ada batu dan tersandung. Ellie segera mengulurkan tangan untuk menenangkanku, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Ya Tuhan, apa yang terjadi padaku? Kenapa jantungku berdebar kencang? Malam itu, Sarai dan aku sedang duduk di ruang makan sambil bertatapan sambil menunggu makan malam. Ketika tiba-tiba, seorang pria masuk sambil membawa 2 karangan bunga matahari. Thomas. Oh wow, dia terlihat lebih tampan di kehidupan nyata. Sahabatku Dara seharusnya ada di sini untuk melihat ini. Aku menyuruhnya datang ke sini tapi dia tidak mau mendengarkanku. Sebelum aku sempat menyapa Thomas, Sarai bergegas mendekat dan memeluknya. Lalu dia berpura-pura menjadi emosional. Akhirnya kita bertemu kembali. Belum ada 1 hari pun berlalu tanpa aku memikirkanmu. Thomas dengan canggung mendorongnya menjauh, lalu menggaruk kepalanya. Ayo makan malam dulu, lalu bicarakan ini nanti. Makanannya tampak lezat seperti biasa, tetapi ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Hanya saja, setiap kali aku mencoba mengatakan sesuatu kepada Thomas, Sarah yang mengerikan itu menyelaku. Sejak pertemuan pertama kita, gambaran seorang anak laki-laki lucu berambut coklat telah terpatri di hatiku. Aku melihat Thomas berhenti sejenak dan bertukar pandangan penuh pengertian dengan Ellie. Maksudmu pirang, kan? Dia pikir rambutmu coklat karena dia belum pernah melihatmu ketika kamu masih kecil. Dan itu membuktikan dia penipu. Thomas menatapku tertegun, lalu menoleh ke arah Sarai dengan kecewa sambil berseru. Bukan seperti itu, tolong dengarkan aku. Tanpa membiarkan Sarai menyelesaikan kalimatnya, Thomas dengan tegas berkata, apa kamu tahu aku bisa menuntutmu sepenuhnya atas peniruan identitas dan penipuan? Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, segera keluar dari sini. Sarai tampak seperti hendak menangis, sambil tergagap tak berdaya, lalu segera bangkit dan pergi. Thomas kemudian meraih tanganku, tersenyum dan berkata, akhirnya, aku menemukanmu. Jadi, dia menyingkirkan penipuan tersebut. Tapi kenapa aku merasa sangat bersalah saat melihat wajahnya yang ceria? Lalu, bagaimana dengan Ellie? Kenapa aku mendapati diriku berharap bukan Thomas yang memegang tanganku saat ini? Keesokan paginya, aku membawa Thomas ke kampung halamanku dan mengajaknya berkeliling. Kami sedang berjalan di sepanjang tepi sungai Krabi ketika aku melihat Dara menunggu. Itu dia, aku mengundangnya untuk bergabung dengan kami. Ini Dara, sahabatku. Dara, ini Thomas, pria yang tadi kubicarakan denganmu. Saat itu, teleponku mulai berdering. Maaf, aku harus mengangkat ini. Silakan teman-teman, aku akan segera kembali. Aku segera pergi, namun tidak lupa mengedipkan mata pada Dara dan berbisik padanya. Aku sudah melakukan yang terbaik. Sekarang giliranmu. Aku berjalan-jalan di sekitar area tersebut dan kembali untuk melihat Thomas duduk sendirian, memandang ke kejauhan. Kemana Dara pergi? Melihatku, dia berdiri dan berkata, Dara ada yang harus dia lakukan, jadi dia berangkat lebih awal. Kita harus pergi juga. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pada Thomas, jadi Dara sudah menceritakan semuanya padamu kan? Maksudnya apa? Oh, baiklah. Dia memberitahuku tentang beberapa tempat menarik di kota. Astaga, artinya Thomas masih belum tahu? Konyol, Dara. Aku berusaha keras untuk membawanya ke sini. Oh, hai acara. Ini tiba-tiba terlintas di benakku saat kamu membawaku ke rumah sakit saat itu. Apa kamu ingat bunga apa yang kamu berikan padaku? Bunga... dia memberiku bunga matahari terakhir kali, jadi pasti.
Tentu saja aku ingat, aku memberimu bunga matahari, aku ingin menghiburmu. Aku mengharapkan anggukan dari Thomas, namun yang mengagetkanku, dia menghela napas dan berkata, Sebenarnya aku cuma mengarang. Tidak ada bunga sama sekali. Kata-kata Thomas membuatku bimbang. Aku tidak ingin berakhir pada posisi seperti ini. Bagus, jika Dara sendiri takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, maka kurasa aku harus melakukannya. Thomas, maafkan aku. Sebenarnya, jadi aku mengatakan yang sebenarnya kepada Thomas. Orang yang menyelamatkan Thomas hari itu adalah Dara, bukan aku. Dan dia berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini. Sejak ayahnya mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berlayar lagi, keluarga Dara terlilit hutang yang sangat besar. Jadi, ketika aku melihat artikel di mana Thomas sedang mencari penyelamatnya, aku mencoba meyakinkan Dara untuk melapor. Karena dia mungkin bisa membantu keluarganya. Tapi aku tak bisa melakukan itu. Aku tak bisa membiarkan dia melihatku dalam keadaan yang mengerikan ini. Dia akan menganggap aku hanya mengincar uangnya. Betapapun aku berusaha meyakinkannya, Dara tetap menolak pergi menemui Thomas. Jadi, aku memutuskan untuk menyamar sebagai Dara dan mendekatimu terlebih dahulu. Lalu aku berencana untuk menyatukan kalian kembali di sini. Dan dia menyetujui semua itu? Tidak, dia tidak melakukannya. Aku melakukan semuanya sendirian. Aku terus menanyakan lebih banyak informasi kepada Dara tentang masa lalunya, dan kemudian menghabiskan seluruh tabunganku untuk perawatan rambut dan riasan untuk memasukkan tahi lalat seperti miliknya. Kemudian aku bohong ke orang tuaku, aku mengikuti kemah musim panas dan pergi ke kota Kolanta. Aku juga mengatur untuk menemuinya di sini hari ini, tapi menurutku dia masih belum siap untuk berbicara denganmu. Sebenarnya saat aku melihat Dara, aku merasakan hubungan yang aneh dengannya. Tapi melihat cara dia pergi seperti itu, mungkin dia tidak ingin melihatku lagi. Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Aku ingin menyatukan mereka, bukan memisahkan mereka. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Sudah 3 hari sejak itu, dan sekarang aku di sini, dengan gugup menunggu Dara di lobi bandara. Aku memintanya untuk bertemuku di sini, tapi sepertinya tidak bagus. Apa dia benar-benar tidak mau mengucapkan selamat tinggal padaku sebelum meninggalkan negara ini? Acara, sepertinya Dara tidak datang. Maaf, tapi kita harus pergi. Aku menghela napas serius dan menarik koperku ketika tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil. Tunggu, Acara. Aku berbalik dan melihat Dara berlari ke arahku. Ya ampun, sungguh melegakan. Aku segera menyembunyikan senyumku dan memasang ekspresi kesal. Oh, kamu di sini. Kukira kamu tidak akan datang. Pokoknya aku dan pacarku berangkat ke London untuk menemui keluarganya. Mereka sangat ingin bertemu penyelamatnya, ya kan sayang? Terima kasih sudah datang untuk mengantarku pergi. Dara memandangku dengan canggung. Lalu ia meraih tanganku dan menuntunku agar ia bisa berbisik. Acara, bolehkah aku berbicara dengan Thomas secara pribadi sebentar? Yes, rencanaku berhasil. Aku menoleh ke Ellie dan mengacungkan jempol. Lalu kami bergegas pergi dan meninggalkan Dara dan Thomas untuk berbicara berdua saja. Apa kalian pikir aku akan membiarkan kedua idiot itu menyerah begitu saja? Mustahil. Aku sudah mendiskusikannya dengan Thomas dan berencana untuk berpura-pura mengucapkan selamat tinggal murahan di bandara. Dan voila! Dara akhirnya menyadari perasaannya terhadap Thomas di momen untung-untungan ini. Dan mereka berdua pun bertemu kembali dengan bahagia. Hore! Jadi, bagaimana denganku ya? Baiklah, kalian tidak perlu khawatir, karena aku mungkin akan berpacaran dengan asisten yang lucu dan tampan ini di sini. Aku sedang bergegas menyelesaikan PR ketika tiba-tiba sebuah teriakan melengking mengagetkanku. Julia, kenapa kau sembunyikan surat yang Ben tulis untukku? Apa? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Katie? Aku sudah menyerahkannya padamu, dan bukankah kau bilang laki-laki ini terlalu biasa untukmu? Kenapa sih kau ini pembohong? Si Ben ini berusaha menenangkannya, tapi terlambat. Semua orang di sekitar kami sudah mulai berbisik. Aku tak mau disalahkan karena ini. Coba tebak, cewek yang berusaha akting kasihanilah aku itu adalah kakakku Katie. Kami dulu sangat dekat, tapi tiba-tiba, boom, dia berubah. Sekarang yang dia lakukan adalah mengajakku bertengkar. Oh, terima kasih Tuhan, ini dia orang-orang yang penting untukku, teman klub menariku. Hanya menari yang bisa bikin moodku bagus sekarang. Kami dengan senang ngobrol di perjalanan menuju latihan saat tiba-tiba, Julia, kau pergi kemana? Kembali ke kelas sekarang juga. Minggu ujian akhir segera tiba. tak mungkin. Kalian tak tahu bagaimana Katie baru saja mempermalukanku di depan seluruh kelas. Aku tak akan balik ke sana. Berhentilah membuat alasan. Lalu ia menyeretku kembali ke ruang kelas. Itu Max, kakak laki-lakiku yang sombong. Semboyannya meliputi, Julia, kau mau kemana? Ingat, kembali sebelum jam 9. Kau masih punya banyak PR untuk dikerjakan. Atau, Julia, kembalilah dan ganti bajumu. Baju yang kau pakai itu kependekan. Kalian lihat, aku ini 16 tahun, bukan 6. Kenapa dia terus perlakukan aku seperti anak kecil? Parahnya, semester ini dia putuskan untuk pindah ke sekolahku agar bisa mengawasi setiap langkahku atau semacamnya.
Aku tak tahan. Sepulang sekolah, aku sampai di rumah kelelahan. Tapi sayangnya, hari buruk ini belum selesai. Ayah di sana menungguku, raporku di tangannya. Julia, bahkan tak ada nilai B di sini. Persamaan-persamaan bodoh itu tak mau lekat di kepalaku. Ayah, aku sudah coba. Mencoba katamu? Jadi ini tak ada hubungannya denganmu bolos sekolah untuk pergi menari, hah? Oh tidak, di tangannya ada setumpuk foto aku sedang latihan. Oke kalau begitu, sudah waktunya ku biarkan orang tuaku tahu tentang minatku. Kurasa aku ingin mengejar hal yang lain, yaitu Tidak Julia, belajar adalah satu-satunya jalan. Aku tak peduli apa yang kau lakukan selama nilaimu meningkat. Tolong belajar dari abang dan kakakmu. Belajar, 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 belajar terus. Dengan marah aku bergegas naik ke atas dan membanting pintuku. Kemudian ku dengar suara ibuku berbisik di luar. Jangan pernah sebut menari lagi Julia, hentikan saja. Hobi konyol itu tak akan berguna untukmu. Apa yang dia tahu? Dia bahkan bukan ibuku yang asli. Ya, mereka hanya orang tua angkatku. Dan Max, kurasa kalau ibu dan ayahku yang asli masih hidup, mereka akan paham dan tak akan melarangku mengikuti mimpiku. Tapi hidup terlalu kejam karena orang tuaku meninggal 10 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas. Kemudian aku dan Max berada di panti asuhan hingga kami diadopsi dan tinggal di sini dengan orang tua angkat kami. Seorang profesor biologi, seorang ibu rumah tangga, dan putri mereka Katie. Setelah malam yang gelisah karena terlalu banyak berpikir, keesokan harinya susah payah aku jalan melewati halaman sekolah seperti zombie. Tiba-tiba ada sosok tinggi yang menabrakku. Aduh, cowok itu minta maaf sebesar-besarnya. Lalu dia beritahu aku dia tak memperhatikan karena terlalu asik dengan video yang keren. Oh, ini video klub menari kami yang kuposting kemarin. Kami langsung mulai ngobrol. Jadi, namanya Daniel. Dia siswa pindahan baru di sini tapi sudah punya banyak penggemar di klub kami. Kami sedang nonton video lain saat layar ponselnya menampilkan pesan. Hei, apa kau longgar besok malam? Katie? Oh tidak, itu pasti saudaraku Katie. Kenapa dia harus muncul di mana-mana? Oh ya, setelah pisah dengan Daniel, dengan semangat aku lari ke ruang latihan untuk memberitahu tentang penggemar berat kami yang baru. Aku melambai ke mereka, tapi mereka hanya mengacuhkanku. Aneh. Hey guys, ada masalah apa? Apa kau tak tahu Julia? Kemarin ibumu menelpon semua orang minta untuk membubarkan klub. Ibumu bahkan menyalahkanku karena jadi pengaruh buruk dan mengalihkanmu dari belajar. Jadi tolong menjauhlah dari kami mulai sekarang. Apa? Ibu berkata begitu? Bagaimana ia bahkan tahu nomor mereka? Terima kasih kembali sayang, aku sudah membantumu memperkenalkan teman kesayanganmu ke ibu. Mereka sepertinya cocok sekali, ya kan? Katie, lagi? Kenapa aku bahkan terkejut? Aku mengejarnya, lalu dari kejauhan, kulihat Daniel melambai padanya saat mereka saling berpapasan. Dan dia langsung berubah genit. Aku langsung mendapat ide hebat. Nah, tunggu dan lihat saja kakakku sayang. Saat Katie berjalan pergi, aku langsung lari untuk ngobrol dengan Daniel dan tak butuh waktu lama untuknya jatuh ke dalam perangkapku. Teman-temanku semuanya membicarakan tentang film Jurassic World yang baru. Apa kamu sudah nonton? Aku ingin nonton juga, tapi tak punya teman untuk pergi. Begitu ya, sebenarnya aku ada rencana nonton film itu akhir pekan ini. Ayo pergi sama-sama. Bingo, ikan sudah mengambil umpan. Katie, kau ambil dariku satu hal yang paling kucintai dan sekarang lihat aku lakukan hal yang sama padamu. Sabtu malam itu, dengan senang hati aku pergi ke bioskop memakai gaun cantik. Tak ada tanda-tanda Daniel. Jadi aku pergi ke tempat dudukku terlebih dahulu. Tapi, Julia, kau sedang apa di sini? Oh, Katie. Mangsa bahkan muncul dengan sendirinya. Bagus. Dia langsung lompat ke arahku, menuduhku menguntit dan merusak kencannya. Kami berdebat keras hingga seorang staf mendepak kami keluar. Beberapa hari kemudian, aku dan Daniel ketemu di kafe yang dia pilih. Tapi langsung kulihat Katie di meja sebelah. Lagi, dia sepertinya menunggu seseorang. Aku berjalan ke arahnya. Kau sangat bersikeras menjadi obat nyamuk. Dia sangat marah tapi tak bisa berkata apapun. Aku kembali ke meja dan duduk dengan Daniel. Hah? Apa? Ada saus di bajuku. Itu dia. Jadi aku menerjang ke arahnya dan kami mulai berkelahi. Dan disinilah kami, di kantor polisi, menunggu untuk dibebaskan. Segera saat ibu datang, Katie berakting dengan air matanya dan terisak-isak tentang bagaimana aku berusaha mencuri cinta dalam hidupnya. Aku tak bisa bersama dengan mereka lagi, jadi aku pergi dengan Daniel. Kami tak jauh dari kantor polisi saat Max segera keluar entah dari mana. Menjauhlah dari adikku, kenapa harus kulakukan? Lalu kakakku memukul Daniel di wajahnya. Apa yang kau lakukan? Itu Katie, dialah yang terus mengganggu kita. Tidak, Julia. Katie itu cuma korban, berhenti menemui cowok ini. Hebat, sekarang bahkan Max membela Katie. Aku membantu Daniel untuk bangkit dan pergi dengannya meskipun Max memanggil di belakang. Hari berikutnya aku sedang meletakkan barang-barang di loker saat kulihat Max dan Katie berpapasan. Terlihat sangat dekat.
Mereka saling berbisik sesuatu, seolah saudara perempuannya yang asli adalah dia, bukan aku. Baiklah kalau begitu, itu berarti aku akan berhenti diawasi. Tapi Katie masih tak mau biarkan aku sendiri, tak terhitung berapa kali dia menyusup di antara aku dan Daniel. Tertawa dengannya seolah aku tak ada. Di lain waktu, saat kami hendak berciuman, dia lompat entah dari mana, memberikan Daniel sebuah tiket konser, lalu mereka berdua pergi bersama. Sungguh menjengkelkan. Jujur, ini tak lagi soal balas dendam ke Katie. Aku memang merasa senang saat bersama Daniel. Dia sepertinya juga ingin bersamaku, tapi kenapa dia tak menolak Katie saja? Tapi paling tidak akulah yang dia ajak ke acara prom hari Jumat ini. Bukan dia. Malam itu dengan bersemangat ku kenakan gaun promku, mengeriting rambut dan mengecat kuku. Semuanya siap. Daniel akan berada di sini sebentar lagi. Ku buka pintu untuk turun ke bawah saat... Oh tidak, aku dikunci dari luar. Orang tuaku liburan, jadi ini pasti saudaraku yang kejam. Aku segera menelpon orang tuaku, tapi yang kuterima adalah, kau seharusnya bahkan tak memikirkan prom, mengingat betapa jelek nilaimu akhir-akhir ini. Tetaplah di rumah dan belajar. Tepat di saat itu, terdengar suara mesin di luar. Aku lari ke jendela dan melihat Katie masuk ke mobil Daniel. Aku menggedor pintu dan berteriak, tapi hanya suara Max dari luar. Julia, cowok itu sama sekali tak baik, serahkan saja ini padaku dan Katie. Kenapa kau ada di pihaknya dan bukan di pihakku? Kenapa semua orang berpaling dariku? Aku merasa seperti orang luar di keluarga ini. Jadi sejak saat itu, sebisanya ku acuhkan mereka semua. Aku hanya diam saat Max dan Katie berkumpul mengelilingi orang tua kami setelah perjalanan mereka. Kemudian aku berdiam diri di kamar tanpa menghiraukan panggilan Max di luar pintu. Aku juga berusaha mengacuhkan Daniel, tapi dia terus menelponku. Kurasa kau salah nomor, aku bukan Katie. Hah? Julia, ada apa denganmu? Mari kita lihat. Kau meninggalkanku sendiri dan pergi ke prom dengan Katie? Oh, itu. Aku sudah melihat Katie menungguku saat aku datang. Dia bilang kau sudah pergi ke prom bersama teman-temanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Aku terus memikirkanmu sepanjang pesta. Astaga, Katie sudah bertindak terlalu jauh. Bahkan Danielku yang malang ini harus menerima tipuan bodohnya. Sayang, apa yang harus kulakukan untuk membuatmu merasa baikan? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kita habiskan akhir pekan ini bersama, berdua saja. Jujur, yang kubutuhkan adalah suara manis Daniel untuk mengusir kemarahanku. Aku suka itu. Aku sangat muak dan lelah berada di rumah mimpi buruk ini. Bersama Daniel, rasanya menakjubkan. Setelah 2 jam lamanya berkendara, kami berhenti di pom bensin untuk beristirahat. Dan dia menyuruhku mengambil apapun yang ku mau. Trip ini aku yang bayar. Aku harus menebusnya untuk tuan putriku ini, ya kan? Oh, bagaimana ku dapatkan cowok luar biasa ini? Ku jejali mulutku dengan camilan sambil menunggu Daniel balik dari kamar kecil. Kenapa dia lama sekali? Tepat saat aku akan melangkah keluar mencarinya, kasir menghentikanku. Saya minta maaf Nona, Anda belum bayar itu. Juga, teman Anda meninggalkan ini untuk Anda. Lalu dia memberiku setumpuk kertas, salah satunya catatan berisikan, kejutan, anggap ini pelajaran hidup pertamamu sayang. Jangan mudah tertipu. Kalau kau tanya kenapa kau pantas menerima semua ini, tanya kakakmu tersayang Max. Dan aku menatap kertas-kertas yang lain. Nota pembelian. Jumlahnya mencapai ratusan. Dia mengambil semua barang secara acak, termasuk 5 kotak Mountain Dew. Ini sungguhan? Bagaimana bisa cowok yang sangat kucintai beberapa saat lalu? Aku hampir saja putus asa. Tapi pertama aku masih harus bayar tagihan yang sangat besar ini. Oh Tuhan, dari mana aku dapat uang untuk semua ini? Apa baiknya aku telepon keluargaku minta bantuan? Tidak, tak mau. Aku sudah bisa dengar bentakan Max, lalu omelan orang tuaku, dan tatapan sinis Katie. Dan begitulah kumohon ke pemilik toko untuk membiarkanku kerja di sana untuk bayar tagihan itu. Dan itu tak terlalu buruk, hanya saja aku terus mengacau. Paling tidak aku tak harus pulang. Aku salah pakai mesinnya, jadi lantainya dipenuhi es gula. Kujatuhkan penyangga kacamata hitam saat bersih-bersih dan terus saja salah hitung kembalian. Ini bencana, mungkin jika aku lebih memperhatikan pelajaran matematika tak akan jadi seburuk ini. Ku coba semua, tapi yang kulakukan hanya membuat lebih banyak masalah daripada mengembalikan uang. Akhirnya mereka mendepakku keluar. Dan sekarang yang bisa kulakukan adalah duduk di halte terbengkalai ini, tak tahu harus pergi kemana atau mencari siapa. Memikirkan tentang kehidupanku dengan keluargaku sebelumnya membuatku menangis. Andai saja, tiba-tiba mobil yang tak asing berhenti di depanku. Ayah! Julia, di sini kau rupanya. Semua orang panik mencarimu. Aku sangat lega kau baik-baik saja. Kenapa kau menakuti kami seperti ini? Aku minta maaf ayah, menari adalah satu-satunya minatku, tapi aku tahu ayah tak akan menerimanya. Tidak, Julia, aku tak akan menghentikanmu mengejar apa yang kau sukai. Aku dulu berpikir kau hanya membuat alasan karena malas. Tepat pada saat itu, mobil lain menepi.
Itu Max, ibuku, dan bahkan Katie. Apa yang kau lakukan? Jika kau terus bertingkah seperti ini, ibu dan ayah akan mendepak kita. Max, kenapa kau bahkan berpikir seperti itu? Max melepaskanku kemudian dengan ragu berkata, Aku tahu ayah sungguh serius soal pendidikan. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik di sekolah. Aku dan Julia hanyalah anak angkat, jadi... Sebenarnya aku juga anak angkat. Aku pernah tak sengaja dengar ini dari ibu dan ayah. Jadi sejak itu aku selalu takut mereka akan menyayangi Julia lebih dariku dan mendepakku. Oh sayang, itu benar. Kami mengadopsi kalian bertiga. Itu tak mengubah apapun. Kalian adalah anak-anak kami dan kami menyayangi kalian semua dan hanya berharap kalian menyayangi dan menjaga satu sama lain. Wah, ini terlalu berat untuk diterima. Emosiku campur aduk dan kau tak tahu apakah harus tersenyum atau menangis. Rahasia hanya membuat kita saling salah paham. Jadi mulai sekarang kita tak saling menutupi apapun, oke? Karena itu, maafkan aku sayang. Izinkan aku memberitahumu satu rahasia terakhir yang selama ini kupendam sendiri selama bertahun-tahun. Ternyata, ibu angkatku adalah mantan pacar dari ayahku dan Max. Setelah orang tua kami meninggal, dia menawarkan diri untuk membawa kami. Ayah angkatku tak tahu cerita di baliknya, dan dia hanya tahu soal mantan pacar ibu angkatku yang seorang penari profesional. Ibu sangat khawatir kalau ayah akan tahu soal identitas asliku dan kakakku, dan akan marah, jadi ia berusaha keras untuk menyembunyikan bakat menariku. Tapi ia tak pernah mengira suaminya sebaik dan sepengertian ini. Jadi semua masalahku sudah terselesaikan dan kedamaian keluarga kembali pulih. Oh astaga, aku rindu sekali dengan rumah. Tapi sekarang bukan saatnya kembali. Kami tiga bersaudara punya satu tugas penting, mengungkap Daniel. Apa kalian bisa percaya kalau Daniel ternyata dulu sahabat kakakku di sekolah lamanya? Daniel salah paham dengan kakakku. Jadi saat Max menjauhinya, dia merasa seperti orang bodoh dan mulai menyebabkan masalah untuk Max. Itulah kenapa Max pindah sekolah tapi Daniel mengikutinya ke sana. Tahu Max sangat menyayangi kedua adiknya, dia terang-terangan mendekati kami berdua dan memainkan tipuan untuk membuat kami saling benci. Setelah saat di kantor polisi, Max cerita ke Katie soal ini dan berencana untuk mengekspos Daniel. Kami temukan teman Daniel saat ini dan mengundangnya bertemu di rumah makan. Dan kami memberitahunya semua yang telah dilakukan olehnya. Tak perlu disebutkan, dia sangat marah hingga membenci Daniel dan mengekspos wajah aslinya ke seluruh sekolah. Menghadapi rentetan kritik, Daniel jadi takut dan minta maaf pada kami bertiga dan janji untuk menebusnya. Nah, sekarang karena aku punya keluarga yang bahagia, dengan bebas bisa kukejar impian menariku. Apalagi yang kuperlukan, hanya melihat Daniel yang tunduk padaku sudah cukup membuatku puas. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing. Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya. Saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Ku intip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf? Apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku,
sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja, satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apa aku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan! Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi Pak, aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazzi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih VIP yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja. Oh, jadi dia dari sekolah kami? Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku. Kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben & Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman.
Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana, antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia. Teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya? Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia. Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bahkan rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremia, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku.
Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya. Sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremiah. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremiah, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, ku hela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam.